Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita menggantikan minggu kemarin ya, karena minggu kemarin sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Ini harusnya hari Selasa nggak ada jadwal, tapi karena minggu kemarin nggak ada TBP, maka kita gantikan hari Selasa. Jadi tetap saja jatahnya 3 kali ya. Jatahnya 3 kali. Oke, kita lanjutin. Ya. Di solving. Ini sampai sini lah. Kita langsung layang di sini. Jadi pengidentifikasian ya hanya dengan konten kesadaran menjelaskan betapa terbatasnya pengalaman diri. Ini juga penting saya kira ya, bahwa konten kesadaran itu ada yang sifatnya medan. Artinya ada yang sifatnya bentuknya adalah informasi dan energi. Ya, ada informasi, ini mungkin yang disebut pikiran. Ada energi, perasaan. Lalu ada juga yang sifatnya materi. Ini semua ini konten kesadaran. Jadi kalau mengidentifikasi diri hanya dengan konten, hanya dengan konten-konten kesadaran itu, ya ini kamu jadinya es kecil. Nah, kan? Jadinya es kecil. Sebaliknya, mengidentifikasi diri dengan kesadaran itu sendiri. Sadar sebagai yang sadar. Ya. Kesadaran sebagai yang sadar. Adalah mengetahui bahwa diri itu tidak terbatas. Kalau kamu mengidentifikasi diri sebagai konten-konten ini, ya ini, ya kamu punya makom ketubuhan. Makom kesayaanmu itu ketubuhan. Sementara kalau mengidentifikasi diri dengan kesadaran sebagai yang sadar, itu punya makomnya ketuhanan. Wah, ini kemarin kita bahas di apa itu? Waktu hari Minggu, acara mastering di Kuliti sampai dari jam 10 pagi sampai jam 9 pagi. Terus-menerus. Dan itu belum selesai. Gitu. Belum selesai cerita dari es kecil menemukan es besar, lalu kemudian sampai kemudian itu
S besar ini yang berkepastian, dan S kecil ini hanya tinggal yang relatif. Kalau lupa ya bisa berkepastian. Tapi kalau sadar dia tidak berkepastian. Larut. Tapi itu kayaknya rekamannya hanya untuk yang mastering Jogja. Yang lain bisa ikut lagi. Ketika identifikasi diri terbatas itu diatasi, sehingga rasa diri identifikasi sebagai kesadaran sebagai yang sadar, yaitu namanya tercerahkan. Ilohlah itu tercerahkan. Jadi la ilaha illallah itu prinsip pencerahan. Prinsip pencerahan. Simple. Cuma kan orang traumatik sama la ilaha illallah. Yang teriak-teriak la ilaha illallah tidak tercerahkan. Ya, kan? Tereduksi makna hakikinya. Kalau kita sibuk mencari pencerahan ke timur, ke barat, ya kan? Padahal itu ya sudah di tangan. Sudah dari kecil kita dengar. Tapi kemudian itu kita cuma pahami bukan sebagai syarat itu kemudian tereduksi dia menjadi syarat untuk masuk Islam. Ya. Akhirnya orang Islamnya tidak tercerahkan. Syarat tercerahkan. Sekalian yang dikurangi. Ajaran tercerahkan itu seperti itu. Simple banget ya, simple sekali. Jadi nafikan identifikasi diri, rasa kesayaanmu itu dengan konten-konten kesadaran. Ketubuhan lah. Lalu isbatkan pada, memang pengisbatannya itu bukan ya memang sejak awal, semula jadi itu rasa kesayanganmu di alam ketuhanan kok. Hanya saja kan kita mengalami disidentifikasi. Kalau diselidiki itu, rasa kesayanganmu itu barang apa sih? Sama nggak dengan rasa panas, rasa yang dialami dengan konten-konten kesadaran? Nggak sama. Kita kan hanya sembrono menyamakan karena keterbatasan pengetahuan kan. Oke. Jadi sebenarnya pencerahan itu simple gitu. Simple sekali. Tapi memang proses tercerahkan itu kan gini. Proses tercerahkan ya, tahapannya. Pertama itu menuju S kecil dulu. Ada namanya, S kecil ini ada 2 tahap lah. Ini dari pengalaman saya loh. S kecil itu ada 2 tahap. Jadi, lalu nanti ada S besar. S kecil tahap pertama itu, rasa kesayaan itu berkepastian jika kamu, jadi masih menginang istilah kita itu. Jadi rasa kesayaanmu itu berkepastian pada tubuh yang lain. Ya teman-teman saya dulu ya, pas latihan itu dikasih wiritan, ya toh. Pas wiritan itu teman-teman saya tanyain gitu. Tadi selama wirid ngapain? Orang sudah sampai sebesar kan. Wah, tadi saya Bang, pas wirid itu kerawuhan Kanjeng Pati Gajah Mada. Waduh. Tapi itu enggak masalah gitu. Tadi saya ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, ketemu Sunan Kalijaga. Oh gitu. Ya itu berarti rasa kesayaanmu masih berkepastian di alam mistis.
di alam-alam semacam itu. Enggak apa-apa itu, enggak apa-apa. Tapi itu fasenya masih di sini. Mereka ada, baru saya ada. Ya kan? Terus aku kok nggak mengalami gitu ya. Aku ya sejak awal ya di sini. Ya inilah aku berkepastian pada tubuhku. Jadi coba cari lagi, kamu menilai kamu kayaknya kurang khusyuk ini. Kamu kebanyakan baca filsafat sih kamu. Akhirnya nggak datang tuh orang-orang suci dari masa lampau, orang-orang sakti dari masa lampau. Ini lagi teman saya. Tadi siapa yang tanyain kan? Tadi siapa yang datang? Yang datang Angling Dharma. Waduh, nanti lama-lama yang datang Rakuti ini lama-lama. Ya itu, tapi itu menunjukkan fase spiritual ya. Nggak apa-apa. Tapi masih jauh itu. Rasa kesayanganmu berkepastian melalui mereka itu. Melalui tokoh-tokoh sejarah. Ada lagi yang datang tadi Gareng. Ada lagi yang datang Mbah Semar. Gitu. Oh iya. Banyak teman-teman saya. Soalnya saya nggak bisa, bukan nggak bisa ya. Enggak. Itu kan kayak begitu maka dari kecil itu. Rasa kesayangku langsung di sini. Berkepastian pada tubuh. Kenapa? Rasional. Ini aku loh. Ini guys. Walaupun hidungnya nggak kayak Pinocchio, tapi ini aku loh, berkepastian nih. Itu kan masih berkepastian di alam visual-visual. Ada lagi yang ini. Berkepastiannya setelah melihat seluruh bumi berwarna hijau. Oh iya, apa-apa, cakra. Kan ada, tapi itu fase-fase spiritual, bukan kesalahan, itu proses spiritual. Enggak, itu bukan kesalahan. Itu hanya menjelaskan tahapan keberpastian rasa kesayaannya itu di mana. Ya mungkin waktu kecilnya ya tubuhnya dipukulin, dihina. Ya aku nggak mau berkepastian pada tubuhku. Terus mencari keberpastian di mana? Pada tokoh-tokoh sejarah itu. Itu tahapan-tahapannya ya, tahapan-tahapannya. Yang datang Lionel Messi ya, beli tiket kamu kalau Lionel Messi. Tapi itu bukan sesuatu yang salah ya. Hal-hal semacam itu bagi saya enggak salah ya, tapi itu harus segera kamu lampaui. Kamu mesti berkepastian pada tubuhmu ini loh, basariamu ini loh. Ya main-main ini. Ya kan? Mesti berkepastian situ. Daripada berkepastian jauh sekali kamu sebagai makhluk historis dulu. Tapi lumayan berkepastian. Positif berkepastian. Positif. Sampai sekarang itu masih ada teman saya yang belum berkepastian pada tubuhnya. Lamanya prosesmu ini. Ijazah transendensi per 5 poin, nggak usah transendensi per 5 poin, nanti malah aku nggak kerawuhan lagi. Sunan Kalijogo. Itu tahapan masih awal, itu tahapan spiritual. Berkepastian melalui tokoh sejarah. Kamu loh sebagai pelaku sejarah loh. Melalui tubuhmu, ya toh? Tapi kurang sakti ini. Dulu aja waktu di kelas berak di celana. Wah, tambah berat itu. Jadi nggak dihormati tubuhnya sebagai apa namanya itu, sumber rasa berkepastian, rasa kesayangan saya itu melalui tubuhku. Pelaku sejarah ini loh tidak kalah otentik dengan mereka yang disebut tadi. Kenapa sih? Yang otentik selalu di masa lalu gitu. Ini loh. Putuin Mbak Adam, kan gitu aja udah. Ya kan? Kan gitu. Jadi kita selalu menghinakan sejarah tubuh kita. Tapi pada akhirnya kamu tidak berkepastian, kamu mundur malah. Kamu akhirnya mundur ke sejarah masa lalu. Dan itu lama itu. Kamu lama mencapai tauhid sentris. Itu antroposentris kan itu. Antroposentris. Lama-lama kemudian setelah terkumpul tokoh-tokoh tadi, kamu akan positif pada tubuhmu.
Positif kan kelamaan, tapi padahal setelah positif pada tubuh itu harus dinafikan. Itu kan semua harus dinafikan tuh, ya kan? Yang tadi itu harus, tapi setelah berkepastian baru dinafikan, yang disebatkan cuman ilallah. Itu dulu tahapan-tahapannya gitu. Baru saya ceritain kemarin. Baru saya ceritain di pondok gitu. Baru saya ceritain biar seru. Lama ini nggak saya ceritain. Jadi tercerahkan itu memang prosesnya panjang. Untuk melepas, untuk melarutkan keberpastian rasa kesayangan itu pada tubuh, prosesnya panjang. Maksudnya itu, kita kan hanya mengalami rasa kesayangan itu bolak-balik sini, gitu ya, sini. Mimpi, saya pernah, itu nggak punya duit, udah 3 bulan di jalanan, ya mimpi. Tapi saya bukan, ya mimpi, kalau mimpi itu lain. Kalau mimpi itu fenomena yang lebih tinggi daripada yang tadi itu. Kerabuhan. Kalau mimpi itu kan ya, masih berkepastian pada tubuhku, tapi udah naik dikit. Tapi kan alam mimpi itu relatif. Yang pasti hanya tubuhku kan gitu. Kalau yang tadi kan, wah aku tadi ini loh. Ya berkepastian pada tubuhnya. Kadang-kadang orang itu ya tidak mau berkepastian pada tubuh. Akhirnya, ya gimana kamu tidak mau berkepastian pada tubuh? Itu tahapan. Dan seperti itu. Jadi setelah awalnya itu tidak langsung berkepastian pada S besar. Awalnya itu tahu ada S besar. Tahu dulu. Kan harus tahu dulu baru. Kalau belum tahu, ya enggak, tetap aja berkepastian. Jadi kita tahu tetapi tidak berkepastian gitu. S besar itu ada, tapi tidak berkepastian. Awalnya tahapannya begitu. Itu tahapan hampir ya 9 tahunan lah saya. Tahu ada sebesar itu, tahu ada rasa kesayaan yang berketuhanan, tahu, tapi itu tidak berkepastian. Yang berkepastian di badan begitu. Nanti pada satu fase tertentu itu akhirnya yang berkepastian justru yang di alam ketuhanan, tapi itulah dulu lama. Sementara tubuh lagi ini sudah tidak berkepastian. Kalau lupa baru dia berkepastian lagi, tapi kan enggak. Kita sudah menjalani proses itu, sudah menafikannya terus-menerus. Artinya tidak berkepastian lagi. Nggak bisa hilang, tapi tidak berkepastian. Nah itu prosesnya begitu. Lah sekarang itu kan enak. Sudah ada poin-poinnya. Sudah ada, kamu udah sampai sini, sampai sini, sampai sini, sampai sini gitu kan. Untuk untuk mengurangi nilai keberpastian. Jadi sebenarnya la ilaha illallah itu terus-menerus mengurangi keberpastian pada makom ketubuhan, ya kan, mengurangi dan terus-menerus menguatkan keberpastian pada makom ketuhanannya, kan gitu. Awal itu kan ceritanya itu gitu. Itu Mas Camim. Jadi kamu nggak usah takut bersanad la ilaha illallah itu secara prinsip itu artinya kamu harus selalu mengurangi keberpastian, melarutkan keberpastian pada makom ketubuhanmu dan terus menguatkan keberpastian pada yang hak. Dan seperti itu. Itu penting. Jadi isbat itu kan ya biar berkepastian kan. Penetapan itu kan biar positif. Iki sopo. Ya kan? Berkepastian. Positivistik itu, isbat itu berkepastian. Makanya kalau kita lagi, ada dua itu orang yang menjalani proses spiritual. Yang pertama, dia pernah tahu, pernah mengalami rasa kesayaan yang bermakom ketuhanan. Hanya saja
tidak berkepastian. Kemudian ada orang yang belum tahu, belum pernah ngalamin rasa kesayaan yang di alam ketuhanan itu. Tapi dia pernah dengar, kata guruku, disitulah orang berguru. Jadi yang berguru itu ada dua jenis. Yang pernah tahu rasa kesayaan di alam ketuhanan, tapi nggak bisa berkepastian. Atau yang tidak tahu sama sekali, tetapi dia mau juga mengenali makom ketuhanan itu sampai berkepastian. Lalu kan orang tarekat kan prosesnya ada dua jenis itu kan. Tapi ujung-ujungnya itu mesti harus berkepastian. Harus sampai berkepastian. Sampai tercerahkan gitu. Jadi nggak boleh orang tarekat nggak tercerahkan. Mau kemana? Gitu kan. Sekarang semua orang boleh tercerahkan. Bukannya boleh, memang. Ya itu memang kalau kamu nggak tercerahkan tuh, ya kamu gimana hidupnya? Kan ngeri kalau rasa kesayaan yang berkepastian pada tubuh. Ya kan? Meaningless. Beli mesin cuci macam-macam, besok aku nggak ada, mesin cuciku diambil parodi. Yang seperti itu. Dan tercerahkan pokoknya mudah. Ya, itu mudah sekali. Dan itu sebaiknya memang ilmu pencerahan ini harus mastering pertama kali sebelum ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain itu kan ya di sini. Paling banter juga di sini, psikologi misalnya. Di psikologi itu kan di sini. Ya kan? Ya, tapi yang ini inti dari ilmu gitu kan. Jadi itu. Oke lah, itu dulu pagi ini ya. Saya jam 8 nih sampai jam 1 itu transendensi. Nanti jam 7 sampai jam 11 apa ya? Transendensi lagi. Jadi hari ini tolong jangan ada yang WA, yang SMS tanya apa-apa gitu ya. Kayaknya nggak saya jawab. Karena padat, ada 10 jadwal sesi transendensi. Setiap Rabu itu ya. Setiap Selasa itu full. Yang tidak mau tercerahkan siap-siap menjadi manusia silver. Maksudnya apa, Mas? Ya, hakul yakin berkepastian penuh. Oh, ngemis. Manusia silver. Oh iya. Terima kasih ya. Jangan lupa pencerahan itu nomor 1. Ya, nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswad, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau materi yang perlu dibahas, silakan komentar di ini ya, channel Evolusi Jiwa atau di grup Telegram peminat peta kesadaran. Insya Allah kita bertemu besok pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.